Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, sore yang indah, yang adalah kesempatan anugerah yang Tuhan beri, kami mau duduk diam untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami, yaitu kehendak-Mu, rencana-Mu, keinginan-Mu, untuk kami tahu, paham, mengerti, dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Mari urapi hamba dan pakai sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu secara sederhana untuk kami bisa mengerti memahaminya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam semua. Selamat Paskah untuk kita ya. Tidak terlambat toh. Ya, masih dalam ini minggu kan? Amin. Aduh. Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Karena cuma satu ayat kita baca bersama. Baik, sudah dapat semua, kita baca bersama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Ya, jadi kesaksian dari dua adik tadi adalah bukti bahwa Allah turut bekerja ya. Amin kok adik? Allah turut bekerja ya, masing-masing berdoa minta dan Tuhan turut bekerja. Ya, dan akhirnya sukses menyelesaikan penelitian, juga ujian proposal. Adi Nona yang satu juga sukses naik sampai Werebo ya. Nekat betul-betul ya. Nanti lain kali jangan tulis catatan Werebo nanti pi Israel ya. Amin kok. Oh, pi Israel. Jangan Werebo masih muda-muda tuh ada kesempatan itu. Baik, saudara, Allah turut bekerja ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah pasif, tapi Dia turut bekerja. Artinya Dia proaktif dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak usah bicara orang luar lah atau orang lain, kita sajalah bicara bahwa bagi orang-orang yang terpanggil ya, orang-orang yang terpanggil, kita bicara khusus saja yaitu orang-orang yang terpanggil, dan saya rasa kita semua adalah orang-orang yang terpanggil. Amin. Ya, lepas dari terpilih ya kita usaha toh. Tapi saya percaya kita semua telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi umat-umat Allah, menjadi sahabat Allah, dan seterusnya. Maka Allah turut bekerja. Jadi Dia memanggil dan Dia memilih kita sesuai rencananya. Dia tidak pasif, tapi Dia selalu aktif. Dia turut bekerja dalam segala perkara. Artinya dalam hidup kita ya, maksudnya dalam segala perkara. Jadi perkara apapun dalam hidup kita ini ya, perkara apapun dalam hidup kita ini Allah turut bekerja di dalamnya. Ya, apakah itu perkara hidup lahiriah tiap hari ataupun perkara hidup rohani yang bersifat kekekalan ya, sementara, kekal ya, apapun juga dalam hidup kita ini Allah turut bekerja di dalamnya. Ya.
Ya, jadi Allah tidak pasif tapi Allah selalu aktif. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Mendatangkan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita ini dengan satu tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Dia bekerja bukan untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia, tetapi bagi kita. Kita siapa? Yaitu kita yang mengasihi Dia. Dan karena kita mengasihi Dia, maka kita terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saudara, kita ambil contoh hari-hari lah. Sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anak ya adalah titipan Tuhan. Maka kita tidak pernah atau ya kita tidak bisa pasif. Kita selalu aktif di dalam mewujudkan tanggung jawab kita kepada anak-anak yang adalah titipan Tuhan. Maka contoh ketika masih dalam rahim pun seorang ibu dan juga calon bapa pasti akan merawat ini janin dengan baik di dalam rahim. Ya, mereka akan ke dokter, lalu apa saran dokter pasti mereka akan melakukannya dan seterusnya. Dan ketika melahirkan juga mereka mewujudkan itu melalui bagaimana merawat dia dengan memberikan ASI dan memenuhi segala keperluan kebutuhan dia. Bahkan sampai pada tingkat di mana dia harus sekolah, maka orang tua juga pasti akan cari sekolah yang terbaik. Mulai dari PAUD, TK atau SD cari yang terbaik. Tamat SD lagi orang tua berpikir bagaimana supaya dia nanti ke SMP. SMP yang mana? Tentu yang terbaik. Dari SMP lagi mau tamat, orang tua pikir lagi ke mana dia? SMK atau SMA. Selesai itu lagi bagaimana berpikir lagi supaya dia kuliah. Selesai lagi bagaimana dia bisa dapat kerja. Lalu bagaimana dia bisa berumah tangga dan seterusnya. Kita orang tua selalu aktif, proaktif dalam ya merancang kebaikan bagi anak-anak karena kita mau supaya mereka menjadi yang terbaik. Paling tidak sebelum kita tutup mata terakhir kita melihat mereka bahagia. Amin. Seperti itulah Tuhan, seperti itulah Tuhan, ya. Seperti itulah Tuhan. Apalagi terhadap orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Dia selalu hadir dalam setiap pergumulan, setiap rencana, setiap pokoknya kehidupan kita. Dia turut bekerja di dalamnya tentu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya ada satu ayat firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang, bosong bapa yang jahat saja, bosong tahu kasih yang terbaik untuk bosong anak-anak, apalagi bapa yang di sorga, ya. Ya, apalagi bapa di sorga. Itu menunjukkan bahwa Dia selalu merancang yang terbaik bagi kita. Walaupun ya banyak kali kita tidak kasih yang terbaik, ya namanya anak-anak juga begitu toh. Dalam relasi kita di orang tua juga, orang tua di anak juga begitu toh. Ada saat di mana orang tua anak-anak juga bisa menyakiti orang tua, tetapi orang tua tetap merancang yang terbaik. Dalam hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Banyak kali kita tidak kasih Tuhan yang terbaik, tetapi Tuhan selalu berikan yang terbaik untuk kita. Nah, saudara, bukti saya ingin mengangkat beberapa bukti ya, terlalu banyak tapi tidak mungkin harus ambil semua. Ya, 2-3 lah begitu. Bukti bagaimana Allah Tuhan kita itu turut bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, ada beberapa contoh. Mari yang pertama kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13, ayat klasik yang sudah sering kita baca, tapi saya ingin kita angkat lagi. Berkaitan dengan poin firman Tuhan hari ini, 1 Korintus 10 ayat 13 dia bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maksud saya begini, saudara. Saya ingin berbicara di mana bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, ya artinya Dia sudah satu paket ya. Jadi apapun yang Tuhan mau melakukan dalam hidup kita yang akan terjadi, Dia sudah satu paket dengan tujuannya, ya.
Sudah satu paket dengan tujuannya, alasannya dan tujuannya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa alasan dan tanpa tujuan dari Tuhan. Ya. Nah, yang pertama kita lihat pencobaan. Karena saya angkat ini karena yang pertama, karena siapapun dalam hidup ini yang pasti mengalami yang namanya pencobaan. Amin. Manusia siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya pencobaan? Lu mau tidur di atas uang, tidur di atas jabatan, tidur di atas ketenaran, atau tidur di atas tanah lantai juga tetap mengalami yang namanya pencobaan. Setiap orang itu ada, dia akan pernah mengalami. Ada istilah pohon besar, angin besar, pohon kecil, angin kecil. Tapi yang pasti bahwa angin itu ada, ya, pencobaan itu ada. Tetapi sebagai orang yang percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan dan izin Tuhan. Kita tidak usah bicara orang-orang luar lah. Tapi sebagai orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, maka apapun yang terjadi tidak ada sesuatu pun di luar kehendak Allah. Karena firman Tuhan bilang, kalau Tuhan tidak berkenan, selai rambut tidak jatuh. Dan ada ayat yang lain dia bilang, kalau burung pipit dijual 2 ekor 1 duit. Tapi kalau tanpa kehendak Bapa tidak ada satu pun yang jatuh ke bumi. Apalagi sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya, mari kita letakkan satu dasar pemahaman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak ada di luar sepengetahuan dan izin Tuhan. Semua terjadi. Termasuk di dalamnya yang namanya pencobaan. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi, pencobaan tidak datang dari Tuhan, ya, ingat. Itu kita mari memahami dulu supaya jangan sampai kita menuduh Tuhan. Jadi pencobaan tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan memang mengizinkan momen itu ada, momen itu terjadi. Jadi pencobaan itu bisa datang dari kita sendiri, karena kita bilang Allah tidak mencobai siapapun dan siapapun tidak bisa mencobai Allah, tapi pencobaan terjadi karena keinginan. Ya, jadi pencobaan ya ada karena kesalahan kita atau karena perbuatan orang lain. Terjadi pencobaan, tetapi Allah mengizinkannya karena Allah punya rencana di dalam pencobaan itu. Tentu ada alasan dan tujuan. Ya, ada alasan dan tujuan. Nah, jadi kalau Tuhan izinkan itu berarti sudah satu paket dengan alasan dan tujuannya. Ya, jadi tidak ada yang terjadi di luar. Nah, saudara, kalau Tuhan izinkan pencobaan terjadi berarti ada rencana Tuhan di dalamnya, tetapi juga ada solusi jalan keluarnya dan ada tujuannya. Saya kasih contoh. Ini sudah sering kita dengar, tapi saya angkat lagi. Contoh, ketika Tuhan membawa umatnya Israel keluar dari negeri perbudakan ke negeri susu dan madu, Dia tidak memimpin umatnya ini melalui jalan pintas yang dekat dan singkat, tetapi Dia membawa mereka berputar melalui padang gurun. Dan Dia tahu bahwa di padang gurun itu banyak masalah di sana. Dia tahu itu, bukan tidak tahu. Dia tahu, tapi Dia izinkan itu terjadi. Ya, Dia izinkan terjadi, tetapi setiap pencobaan yang terjadi di padang gurun itu sudah satu paket dengan solusinya, dengan tujuannya. Contoh, ketika orang Israel di padang gurun, Tuhan Allah tahu bahwa mereka butuh makan minum tiap hari. Ya, mereka butuh makan minum tiap hari. Ya, dan tidak mungkin mereka harus menanam dan menabur di padang gurun yang gersang itu. Kapan menanam, kapan menabur, kapan menuai. Dan kalaupun jadi, kalau tidak bagaimana? Sedangkan perut menuntut tiap jam, tiap hari harus makan. Tuhan tahu itu. Maka dalam kesulitan yang Tuhan izinkan mereka alami itu sudah ada jalan keluarnya, itu tiap hari mana turun, makanan turun. Ya, jadi tiap malam embun turun, lalu paginya dia beku. Dan Israel pergi ambil, tidak usah cangkul tanah, olah tanah, tapi langsung ambil itu mana, lalu olah, diperiuk dan makan. Itu sudah satu paket. Jadi satu masalah dengan satu paket, dia punya solusi atau jalan keluar. Ketika mereka tidak ada air, Tuhan izinkan ada air. Ya, di mana Tuhan kasih mereka air. Yang airnya pahit tapi nanti berubah jadi manis. Dan juga dari batu karang itu keluar air yang segar dan mereka minum. Ya, Tuhan tahu ada masalah, tetapi sudah ada memang dengan jalan keluarnya. Juga mereka butuh daging.
untuk kebutuhan protein mereka. Tuhan mengirim daging bagi mereka, ya. Jadi ada masalah tapi sudah ada solusi jalan keluar yang memang satu paket dengan masalah itu. Lalu Tuhan juga tahu bahwa Israel butuh pakaian. Ya, kita tahu bahwa selama 40 tahun itu pakaian mereka tidak lapuk di badan, juga sepatu kasut mereka tidak lapuk di kaki. Jadi mereka bisa pakai pakaian itu 40 tahun, kasut itu 40 tahun lamanya, ya. Juga panas di padang gurun, tetapi Tuhan kasih tiang awan, solusinya, jalan keluar. Juga dingin dan gelap di padang gurun, tapi Tuhan kasih tiang api. Jadi ada panas, ada hangat, dan juga ada terang. Ya, ada musuh yang menghadang mereka di tengah jalan, tapi Tuhan berperang ganti mereka. Jadi setiap pencobaan itu sudah ada dengan satu paket dengan solusi atau jalan keluarnya. Dan ada banyak contoh lagi dalam Alkitab. Tapi itu perjanjian lama. Kita lihat dalam perjanjian baru pun sama, karena dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam perjanjian baru juga sama, ketika Tuhan Yesus dan murid-murid berlayar, ada pencobaan, ada masalah dalam perjalanan itu, yaitu terjadi badai. Dan akhirnya Yesus bangun dan Yesus menenangkan badai itu. Jadi ada masalah tapi sudah ada dengan satu paket dengan solusinya. Ketika Yesus menyuruh mereka selesai memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, juga suruh mereka berlayar duluan, angin sakal, ada masalah di tengah perjalanan pelayaran. Tapi solusinya ialah Yesus berjalan di atas air, datang dan menenangkan badai angin sakal itu, dan akhirnya mereka sampai di seberang. Ya, itu contoh. Lagi pula satu contoh, yaitu Lazarus. Ketika kabar datang pada Yesus bahwa Lazarus sakit, Alkitab bilang dia sengaja berdiam 2 hari lagi. Lalu hari yang keempat dia datang, Marta dan Maria tuduh bahwa kau terlambat datang. Tapi Tuhan Yesus bilang, bersyukur saya tidak ada waktu itu supaya kamu belajar percaya. Dan akhirnya dia datang dan dia membangkitkan Lazarus. Ya, jadi kesengajaan Tuhan itu ada dia punya tujuan dan ada dia punya jalan keluar. Nah, saudara, kenapa pencobaan-pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi walaupun sudah sekalian dengan satu paket dengan jalan keluar? Tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita belajar percaya. Supaya kita belajar percaya. Kalau saudara baca dalam Ulangan 8 itu seluruhnya itu supaya Israel belajar percaya. Dibiarkannya engkau lapar dan memberi engkau mana untuk makan, dibiarkan engkau haus, ya, dan memberi engkau minum air, ya, ada ular kelejingking yang begitu ganas tapi dia menyertai. Semua itu dia izinkan terjadi supaya kamu belajar percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya ialah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita, termasuk di dalamnya pencobaan tadi adalah supaya kita belajar percaya, ya, belajar percaya pada Tuhan, ya. Karena kenapa? Kita sama tahu bahwa Israel selama 430 tahun di Mesir itu mereka tidak mengenal Allah, ya. Mereka hanya tahu saja cerita dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi selama 430 tahun bahwa Allah mereka namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tetapi tidak pernah mengalami Allah itu. Mereka hanya dalam penyembahan berhala. Tapi ketika Tuhan bawa mereka ke negeri perjanjian itu, Tuhan bawa mereka melalui padang gurun dengan begitu banyak pencobaan yang terjadi supaya mereka belajar percaya. Sehingga ketika nanti masuk ke negeri perjanjian, mereka bukan lagi orang-orang yang tidak mengenal Allah seperti waktu di Mesir, tapi mereka sudah mengenal Allah. Jadi setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya Tuhan ajar kita supaya kita belajar percaya. Amin. Belajar percaya. Intinya itu saja. Kita belajar mengenal kasih Allah, kebaikan Allah, penyertaan Allah. Seperti tadi adik-adik bersaksi tadi, ya, sudah rasa tidak sanggup lagi, baru di pos kedua. Ya, tetapi begitu sampai pos 4 atau 5 tadi, tenaga dipulihkan, sepertinya tidak pernah. Ya, Allah turut bekerja di dalamnya supaya kita belajar percaya. Artinya itu pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap orang. Saya rasa bukan hanya Nona yang alami atau adik dalam, kita semua juga pernah alami. Amin. Ya, karena Tuhan mau kita belajar percaya. Jadi tidak hanya dengar kata orang, kesaksian orang, pengalaman orang, tapi kita juga mengalaminya supaya kita belajar percaya.
Yang kedua, bukti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita ialah bahwa selain dari pencobaan-pencobaan yang Dia izinkan terjadi, tapi teguran-teguran Tuhan itu dalam hidup kita juga, ya. Teguran-teguran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, itu juga sudah sekalian dengan alasannya dan tujuannya juga, ya. Jadi saya kasih contoh begini, kotong orang tua ini sudah mungkin tegur anak tanpa alasan, betul atau tidak? Kau sudah ada hujan angin kau tegur ini anak, nanti ini anak balik datang, ini anak bilang, kenapa? Bapak mabok kok? Mama mabok kok? Atau mengigo? Ya. Tapi kalau kita tegur anak itu karena ada alasannya dan ada tujuannya. Demikian pun relasi kita dengan Tuhan sebagai bapa dan anak itu, ya. Ketika Tuhan tegur kita itu ada alasannya dan ada tujuannya juga, karena semua untuk kebaikan kita. Kita tidak bisa berkata bahwa karena Dia bapa sayang kita lalu Dia biarkan kita buat apa saja sesuka kita tanpa Dia tegur. Itu salah. Ya, ada istilah bilang manja anak itu salah sebenarnya. Ketika lihat anak sudah salah langkah, kau masih tertawa, masih senang, itu bukan orang tua yang mau anak baik, tapi itu sebenarnya galing lubang di depan itu anak supaya satu waktu dia akan hancur itu. Tetapi kalau orang tua yang lihat anak salah dan langsung tegur itu berarti orang tua itu mau itu anak jadi baik. Seperti itulah Tuhan dengan kita dengan Tuhan. Ya, jadi teguran-teguran Tuhan itu bukan karena Tuhan marah kita atau benci kita, tidak. Ya, karena firman bilang barang siapa ku kasih dia ku tegur dan ku hajar. Ya, dan relakan hati dan bertobat. Juga di dalam Ayub, ya, berbahagialah manusia yang Allah tegur. Jadi teguran-teguran Tuhan itu sebenarnya untuk kebaikan kita, tapi jangan karena teguran Tuhan itu adalah bukti Tuhan sayang kita, ya, bukti Tuhan mengasihi kita lalu kita buat apa saja yang tunggu Tuhan tegur, tentu tidak seperti itu. Tapi kalau sampai dalam perjalanan hidup kita sampai ditegur Tuhan itu, tentu ada alasannya. Alasannya yaitu seperti saya angkat dalam ayat. Dengan hormat Bapak minta Adita yang kasih kita Wahyu 3 ayat 19. Ya, barang siapa ku kasih dia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya Tuhan sayang kita, ya. Tuhan sayang kita sehingga Tuhan tegur kita. Atau contoh lagi kita lihat Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyiksa orang yang diakui sebagai anak. Lanjut. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Lanjut. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjarannya harus derita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Amin. Jadi kalau sampai Tuhan tegur kita, Tuhan sayang kita. Ya, alasannya karena Tuhan sayang kita. Yang berikut alasannya karena Tuhan masih kenal kita anak, masih anggap kita anak. Kalau Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak tegur. Saudara baca dalam Yeremia, saya lupa ayat, tapi di situ dia bilang, ya, Tuhan bilang Yeremia kasih tahu orang Israel, ya, mau pi mana pi sudah, mau pi mati, mau pi pedang, pi tawanan, mau pi penjara, karena aku tidak menaruh kasihan lagi pada mereka. Iya, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak peduli, masa bodoh aja, mau jadi apa terserah. Tetapi kalau Tuhan masih menegur kita, itu karena Tuhan sayang dan karena Tuhan masih kenal kita adalah anak. Karena itu setiap teguran Tuhan itu kita harus merespon dengan baik. Bukan seperti Amsal 29 ayat 1, Adita yang kasih kita. Bukan seperti Amsal 29 ayat 1. Siapa bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, ditegur, tanda sayang, tetapi kalau mau bersetegang leher, mau berkincang urat dengan Tuhan, ya jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin tegur tanpa alasan. Seperti saya bilang tadi, kata orang tua juga tidak mungkin tegur anak tanpa alasan. Pasti ada yang salah dan ada alasan Tuhan tegur. Nah, tujuannya apa?
Tujuan teguran Tuhan itu adalah supaya kita tidak keluar. Kita tidak keluar dari kebenaran. Kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, dari kebenaran, dari kekudusan, dari kesuciannya Tuhan. Itu tujuan teguran. Kalau tidak salah coba Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kalau tidak salah. Ya, betul. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tidak keluar dari kekudusan, tidak keluar dari kebenaran. Ya, sebab Tuhan sudah lihat, ini anak salah, dia sudah keluar dari kebenaran. Tapi kalau Tuhan diam, berarti mau jadi apa kita? Tapi justru karena Tuhan tidak mau kita keluar dari kebenaran, dari kekudusan, dari kesucian yang adalah standar Tuhan. Karena Alkitab berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Ya, kalau sudah keluar dari kekudusan itu pasti tidak akan melihat Allah. Maka Allah tegur kita dengan cara Allah sendiri. Ya, jadi ini satu bukti yang kedua bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Termasuk di dalamnya dia turut bekerja dalam teguran-tegurannya untuk kita. Tentu untuk kebaikan kita. Yang ketiga, saudara, setiap kali Tuhan memperhadapkan kepada kita pilihan, ya sekali lagi, setiap kali Tuhan memperhadapkan kepada kita pilihan, maka di dalam pilihan itu sudah terlampir dengan resiko dari setiap pilihan itu. Ya, jadi kalau Tuhan sudah kasih pilihan ini, lu pilih sudah. Nah, setiap pilihan ini sudah ada dengan resiko dari ini pilihan. Ya, saya kasih contoh begini. Contoh sederhananya waktu di Taman Eden. Tuhan bilang, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jangan kamu makan. Ya, itu pilihan. Resikonya ialah pada hari kamu makan, kamu akan mati. Artinya kalau tidak makan hidup, kalau makan mati. Jadi Tuhan tidak memberikan pilihan tanpa kasih tahu resiko. Atau kalau kita baca dalam Ibrani dengan hormat paminta adik tayang kasih kita Galatia 6 ayat 7 dan 8. Mari kita lihat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Saudara lihat ada dua pilihan di ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ya, ia akan menuai kebinasan dari daging. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi setiap pilihan itu sudah ada resiko. Makanya di dalam Ulangan, adita yang kasih kita Ulangan 28 ayat 1. Sampai dengan 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua. Segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Nanti saudara pulang baca selanjutnya. Coba ayat yang ke-15 dan 16. Itu pilihan yang kedua. Ayat 15 dan 16. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan setia segala perintah yang ditetapkan, yang disampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang padamu dan mencapai engkau. Ayat 16. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya. Ya. Jadi Tuhan tidak memberikan pilihan tanpa resiko. Dengar suara Tuhan dan taat, resikonya ialah diberkati. Melawan suara Tuhan, resikonya ialah kutukan. Menjalani hidup dalam keinginan-keinginan daging, resikonya ialah binasa. Menjalani hidup dalam keinginan roh, resikonya ialah hidup yang kekal. Sudah ada resiko.
Makanya saya selalu bilang, ketika orang ditanya, mati pi mana, surga atau neraka, nanti baru Tuhan atur. Tuhan tidak atur, Tuhan sudah kasih tahu. Kau yang memilih dengan resikonya sudah dikasih tahu dengan jelas. Pengadilan Allah itu hanya untuk memberikan apa yang kau tabur. Ya. Jadi menabur dalam daging ya binasa. Ya Tuhan sudah kasih tahu, minum mabok, judi, selingkuh terus risikonya ini. Tapi dengar-dengaran suara Tuhan, hidup takut Tuhan, hormati Tuhan, dipimpin oleh Roh, risikonya ini. Sudah dikasih tahu apa yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas. Hidup mati kan kita yang tentukan. Makanya di dalam Ulangan di situ dia bilang, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi bagi kamu pada hari ini, kepadamu aku perhadapkan hidup atau mati, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan. Di ayat selanjutnya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Itu sarannya Tuhan, karena itu pilihan yang terbaik. Tapi kembali pada kita, kita yang punya keputusan untuk menentukan pilihan. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan Tuhan memberikan kita pilihan dengan resikonya, dan hanya dengan satu tujuan, supaya kita tidak salah memilih. Amin. Supaya tidak salah memilih. Karena pilihan kita hari ini menentukan apa yang akan kita nikmati selama hidup dan menentukan kekekalan. Jadi bukan hanya menentukan kekekalan, tapi menentukan apa yang kita tuai di hari-hari selama hidup kita. Setelah itu menuju kekekalan. Jadi jangan salah menentukan pilihan. Jadi ada istilah memilih kucing dalam karung. Saya tahu ini kucing hitam ke putih bisa tangkap tikus ke sana. Kalau ada dalam karung ini susah ditebak. Tuhan tidak seperti itu ketika memberikan kita pilihan. Dia sudah kasih tahu memang resikonya. Tapi dia tidak pilih kasih kita. Kita yang harus menentukan pilihan. Karena dia memberikan kita kehendak bebas untuk memilih, menentukan pilihan. Jadi mati hidup kita di dalam tangan kita, bukan di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan sudah berikan kita kehendak untuk menentukan pilihan. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yaitu yang keempat, yaitu setiap berkat yang Tuhan kirim dalam kau punya hidup ini sudah terlampir dengan peringatan-peringatannya. Sudah terlampir. Jadi Tuhan kirim berkat tetapi ada peringatan. Ya, Tuhan tidak hanya kirim ini berkat, ini berkat, berkat. Tidak. Dia kirim tetapi ada peringatan. Ada rambu-rambunya, ada peringatannya di dalam berkat itu. Baik, kita lihat ayat pendukungnya saja. Ulangan 8 ayat 12 sampai 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi Tuhan kirim berkat, tapi Tuhan sudah wanti-wanti. Ya, Dia sudah kasih peringatan karena Dia mengasihi kita. Dia turut bekerja. Nah, sekarang kita lihat.
Kenapa Tuhan mengirim peringatan-peringatan dalam berkat yang Dia kirim bagi kita? Alasannya, yang pertama, karena Tuhan sudah mau kau mabuk berkat. Tuhan tidak mau kita mabuk berkat. Ya. Makanya tadi Dia bilang, kalau lu makan kau suka nyang, parut, subarat, jangan sampai lu mabuk dengan itu berkat lalu lupa buang Tuhan. Karena ada orang yang kuat ketika miskin, tetapi tidak kuat ketika kaya atau diberkati. Ketika hidup susah dalam kesulitan, kuat sekali dia dengan Tuhan. Tapi ketika dalam kelimpahan, dia bisa jatuh. Ya. Jadi Tuhan tidak mau kita mabuk berkat lalu lupa buang Tuhan. Makanya Dia jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Ya. Jadi berkat itu bisa buat orang lupa Tuhan. Tapi berkat juga bisa jadi berhala. Berkat bisa jadi berhala. Contoh dalam cerita orang kaya dan Lazarus itu. Setiap hari dia berjubah ungu dan bersukaria dalam kemewahan. Ya. Berkat jadi berhala, bukan lagi Tuhan. Yang dipuji, disanjung, ditinggikan dalam berkat itu, tetapi ya dirinya berkat itu telah menjadi berhala dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Yang berikut juga Tuhan tidak mau berkat itu akhirnya mendatangkan malapetaka. Mungkin saudara berpikir, kok berkat jadi malapetaka? Iya, berkat bisa berubah menjadi malapetaka. Makanya Tuhan kirim peringatan dalam berkat yang Dia kirim. Saudara lihat contoh burung puyuh toh? Burung puyuh datang, daging itu untuk memenuhi kebutuhan protein daripada orang Israel, tetapi akhirnya burung puyuh itu menjadi malapetaka. Gara-gara burung puyuh itu mati puluhan ribu orang. Ya. Ketika berkat berubah menjadi malapetaka, karena berkat itu membuat mereka lupa Tuhan, berkat itu menjadi berhala bagi mereka. Yang berikut juga bahwa Tuhan tidak mau berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, dulu urus kios Cianas satu masih ada waktu pergi gereja. Begitu Tuhan berkati toko mulai besar, tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Dulu masih honor-honor, rajin doa, rajin gereja. Begitu diangkat, dikasih jabatan, waktu untuk Tuhan susahnya ada lagi. Ya, itu sudahlah menjauhkan diri, berkat menjauhkan diri dari Tuhan. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan mau supaya ketika Tuhan memberikan kita berkat, kita memiliki hati yang bijak. Ya, diberkati itu tidak salah, tapi miliki hati yang bijak di dalam berkat yang Tuhan kasih. Supaya jangan sampai berkat itu menjadi malapetaka. Saya rasa kita semua ingin diberkati ya, amin. Ingin diberkati, tetapi jangan sampai berkat itu lalu kita lupa buang Tuhan, berkat itu menggantikan Tuhan, ya, dan seterusnya. Yang terakhir, ada banyak tapi saya ambil 5 saja untuk kita. Bagaimana bukti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, setiap mandat, setiap tugas yang Tuhan tawarkan kepada kita, ya, yang Tuhan tawarkan kepada kita dalam rencananya untuk kita, itu sudah terlampir dengan jaminan dari Tuhan. Ya, sekali lagi, setiap mandat atau tugas atau panggilan yang Tuhan mau percayakan kepada kotong, pribadi lepas pribadi, itu sudah terlampir dengan jaminan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan satu tugas, lalu Tuhan lepas tangan, cuci tangan dan angkat tangan, dan kita yang jalankan sendiri. Tidak. Ya, makanya jangan sampai kita punya alasan seperti Musa. Contoh, ketika Tuhan, mari kita lihat coba Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Ada banyak ayat tapi saya ambil itu saja contoh.
Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lanjut. Firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Coba kita lihat pasal 4 ayat 10 sampai 12. Pasal 4 ayat 10 sampai 12. Saudara lihat. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hamba-Mu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lanjut. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? 12. Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Ini contoh-contoh saudara. Jadi kalau Tuhan menawarkan sesuatu untuk kotong, ya dalam rencana Tuhan, maka percayalah bahwa Dia tidak lepas kita sendirian. Sudah ada jaminan penyertaan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan bila Tuhan kasih orang lain sah. Ya, ke Musa bilang, kasih orang lain saja, Tuhan salah orang. Tidak, Tuhan tidak salah orang. Ya, Yeremia juga Tuhan bilang, saya masih muda tidak pandai bicara. Tuhan bilang, jangan bilang lu masih muda tidak pandai bicara. Pergi, saya menyertai. Yeskiel Tuhan bilang, biar lu di tengah onak duri kelejingking, tidak usah takut, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi setiap kali Tuhan tawarkan sesuatu rencana Tuhan dalam hidup kita, jangan baiu, jangan batingkah, karena Tuhan tidak utus kita sendirian. Tuhan bersama, Tuhan menyertai, karena sudah ada jaminan Tuhan. Semua itu dengan tujuan supaya kita bergantung penuh pada Tuhan. Amin. Baik, Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin.